Halo teman Bula, kali ini kita akan membahas penerimaan negara bukan pajak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Penerimaan negara bukan pajak merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan kontributor PNBP terbanyak di lingkungan Kementerian Perhubungan, di mana sekitar 52% PNBP Kementerian Perhubungan berasal dari PNBP Jasa Transportasi Laut. PNBP tersebut dipungut oleh 296 UPT yang tersebar di sepanjang garis pantai di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri atas 4 kantor kesyah bandaran utama, 4 kantor otoritas pelabuhan utama, 93 kantor kesyah bandaran dan otoritas pelabuhan, 162 kantor unit penyelenggara pelabuhan, 1 kantor kesyah bandaran dan otoritas pelabuhan khusus, 25 distrik navigasi, 5 pangkalan penjagaan laut dan pantai, 1 balai kesehatan kerja pelayaran, dan 1 balai teknologi keselamatan pelayaran. Oleh karena itu, mari kita berikan apresiasi sebesar-besarnya untuk seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang sudah mengelola PNBP dengan baik. Seluruh pelayanan dan tarif layanan yang ada pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Adapun tren realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat di antaranya. Pada tahun 2017, target PNBP ditetapkan sebesar 5,2 triliun dengan realisasi 3,4 triliun. Pada tahun 2018, target PNBP ditetapkan sebesar 4 triliun dengan realisasi sebesar 3,6 triliun. Pada tahun 2019, target PNBP ditetapkan sebesar 3,7 triliun dan berhasil terrealisasi sebesar 3,9 triliun. Pada tahun 2020, target PNBP ditetapkan sebesar 3,4 triliun dan berhasil terrealisasi sebesar 3,7 triliun. Pada tahun 2021, target PNBP ditetapkan sebesar 3,8 triliun dan berhasil terrealisasi sebesar 4,1 triliun. Pada tahun 2022, target PNBP ditetapkan sebesar 3,6 triliun dan berhasil terrealisasi sebesar 4,6 triliun. Sebagai informasi tambahan bahwa tahun 2022 merupakan kali pertama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berhasil merealisasikan PNBP-nya lebih dari 4,6 triliun dari target yang sudah ditentukan loh. Adapun jenis PNBP tersebut disumbang oleh jasa kepelabuhanan sebesar 62,5%, jasa perkapalan dan kepelautan sebesar 6,5%, jasa kenavigasian sebesar 15,4%, jasa konsesi kepelabuhanan sebesar 14%, jasa transportasi lainnya sebesar 1,4%, dan jasa PNBP umum yang meliputi pemanfaatan BMN sebesar 0,3%. Tentunya, realisasi yang setiap tahun meningkat ini merupakan hasil dari kerja keras serta kerjasama seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Berbagai upaya untuk terus mengoptimalkan PNBP pun selalu dilakukan. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan guna mengoptimalkan PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di antaranya: 1. Telah di-launching aplikasi e-Blanko guna pencatatan dan penerbitan tagihan atas layanan PNBP yang sudah diberikan. 2. Telah dilakukan penyesuaian penagihan PNBP sewa perairan pada awal tahun kepada pengelola Tersus atau TUKS sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP DJPL 718 Tahun 2022 tentang rekonsiliasi dan pembayaran PNBP jasa konsesi dan kerjasama lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 4.
telah dilakukan rekonsiliasi data Tersus atau TUKS antara bagian keuangan Setdikjen Hubla dan Direktorat Kepelabuhanan yang didampingi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Diharapkan tren realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut senantiasa mengalami peningkatan demi tata kelola PNBP yang semakin baik. Sejalan dengan jargon bagian keuangan, Adhika Reswara menjadi unggul dan terbaik.